Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar di mata perkuliahan Psikososial dan Budaya Keperawatan. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di mata perkuliahan ini, di mana di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa topik, yaitu mengenai konsep diri, apa itu konsep diri, dan juga rentang respon konsep diri, serta pengaruh positif negatifnya konsep diri tersebut. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky, saya merupakan dosen pengampun di mata perkuliahan ini, yang mana di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep diri atau self concept, ya. Seperti kita ketahui bahwasannya konsep diri ini sangat penting kita kaji sebagai seorang perawat secara general ataupun secara umum, atau untuk sebagai profesi keperawatan, misalnya keperawatan jiwa, ya. Sebelum kita masuk ke slide pertama, saya jelaskan sedikit mengapa kita sebagai seorang perawat harus atau penting memahami konsep diri, ya. Memahami konsep diri tentu sangat penting untuk kita sebagai yang berprofesi sebagai seorang perawat, di mana kita memberikan asuhan keperawatan kepada klien haruslah secara utuh, bukan hanya di ruang lingkup penyakit, namun melainkan juga kita harus mampu menghadapi individu atau klien tersebut sebagai sebuah pandangan, nilai, dan juga pendapat tertentu tentang dirinya. Karena di sini konsep diri merupakan inti dari sebuah kepribadian seseorang dan sangat berperan dalam menentukan dan juga mengarahkan perkembangan kepribadian, yang mana di sini sangat berhubungan dengan perilaku individu tersebut di dalam lingkungannya, ya. Adapun perkembangan kepribadian seseorang tersebut sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan konsep pada dirinya atau yang dimiliki dirinya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya, ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kali ini akan terkait dengan definisi apa sih itu konsep diri, kemudian apa saja yang mempengaruhi konsep diri tersebut, ya. Kemudian apa saja yang harus kita kaji ketika kita mengkaji konsep diri ini, ya. Nah, pada slide ini adalah membahas mengenai konsep diri. Konsep diri itu berdasarkan Stewart, ya, tahun 2013, merupakan cara pandang seseorang terhadap dirinya secara utuh, baik secara fisik, emosi, intelektual, sosial, dan juga spiritual. Nah, cara pandang tersebut dilingkupi atau dipengaruhi oleh semua ide pikiran, kepercayaan, dan juga pendirian seseorang yang diketahui tentang dirinya, kemudian akan mempengaruhi individu tersebut dalam berhubungan dengan orang lain. Oke. Slide selanjutnya, konsep diri itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu di sini bisa kita lihat, yang pertama dipengaruhi oleh nilai, ya. Nilai bagaimana seseorang itu menilai suatu lingkungan. Kemudian ada kepercayaan, ya, kepercayaan seseorang atau yang namanya belief, kemudian ide atau idealisme. Nah, ide atau idealisme seseorang. Nah, di sini konsep diri ini akan mempengaruhi yang namanya kognitif seseorang atau pengetahuan seseorang, kemudian membentuk sikap seseorang, dan terwujud dalam sebuah karakter seseorang dan bagaimana seorang tersebut membina hubungan baik dengan orang lain, ya. Selanjutnya adalah
respon konsep diri. Nah, di sini konsep diri itu sangat mempengaruhi yang namanya perkembangan seseorang ya atau individu karena di saat seseorang itu dibentuk atau mulai terbentuk dari saat dia masih dalam kandungan ibunya, kemudian konsep diri ini juga dipengaruhi oleh yang namanya significant other atau orang yang paling dekat atau orang yang paling berarti bagi dirinya, kemudian juga dipengaruhi oleh persepsi diri atau hal self perception ya. Nah, pada slide ini dapat kita lihat ada yang namanya rentang respon konsep diri, mulai dari respon yang adaptif dan juga maladaptif. Mohon maaf sebelumnya di sini gambar dari rentangnya sangat berantakan ya. Nanti bisa di searching bagaimana bentuk dari rentang konsep diri. Nah, rentang respon yang adaptif itu di mana pasien atau individu tersebut dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik atau mempunyai yang namanya self-aktualisasi yang positif. Kemudian positif self-concept di sini ketika rentang respon itu bergeser ke maladaptif maka dia akan mempengaruhi keseluruhan. Jadi difusi dari konsep diri tersebut kemudian terjadinya low self-esteem, disosiasi dan depersonalisasi. Nah, di sini bisa kita lihat rentangnya. Adapun komponen konsep diri. Nah, sudah banyak ya kita bicarakan tentang apa sih 5 komponen yang mempengaruhi konsep diri. Nah, di sini yang pertama tentunya ada gambaran diri seseorang atau yang namanya body image. Nah, tentu sering kita dengar apa itu body image. Nah, yaitu bagaimana individu tersebut memandang dirinya. Nah, ini body image. Kemudian ada self ideal atau ideal diri. Nah, ideal diri di mana seseorang berbeda yang dengan keinginannya, tapi di sini lebih kepada harapan seseorang bagaimana dia menjadi dirinya sendiri ya gitu ya. Kemudian ada harga diri. Nah, kemudian ada yang namanya peran atau role performance, nih role performance atau peran. Ya, dapat kita lihat bagaimana sih sebagai seorang individu itu berperan atau peran yang diharapkan itu seperti apa ya. Kemudian di sini ada yang namanya personal identitas atau identitas diri ya. Nah, berikut jika dari 5 faktor ini ada yang salah atau ada yang terjadi perubahan ya dari salah satu faktor konsep diri ada yang terganggu, maka bisa terjadi masalah kesehatan mental, ya bisa jadi terjadi low self-esteem atau harga diri rendah ya. Pernah kita dengar ya, pasien dengan harga diri rendah bisa jadi dia ada gangguan, misalnya citra tubuh ya, gangguan peran atau sebagainya. Slide selanjutnya, apakah konsep diri ini dipengaruhi oleh tumbuh kembang? Betul sekali ya, konsep diri ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang seseorang. Kenapa? Karena setiap individu yang lahir, tumbuh dan berkembang dengan perbedaan masing-masing. Kita di sini tidak boleh iri dengan individu yang mungkin terlahir sempurna, cantik, kemudian pintar, cerdas. Kita tidak boleh iri karena kita harus bersyukur dengan diri kita sendiri ya. Kita harus menjadi diri kita sendiri dan kita pastikan kita masing-masing individu itu punya yang namanya kompetensi dan keunikan pada diri kita sendiri ya. Nah, kemudian individu dapat mengenali identitas. Nah, di sini
identitas diri ya sesuai dengan perkembangan dan pengalaman masing-masing. Nah, kalau self concept atau konsep diri tadi dibentuk dari nilai dan kepercayaan, maka identitas seseorang itu juga akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai dan kepercayaan yang diadopsi atau yang dialami. Nah, ini seorang pasien atau individu tersebut. Nah, misalnya paling utama yang sangat mempengaruhi diri ketika kita berinteraksi dengan, misalnya contoh pada seorang anak ya, kita punya seorang anak. Nah, kita memberikan nama kepada seorang anak tersebut, memanggil seorang anak sesuai dengan nama yang baik ya, yang menjadi doa untuk anak tersebut ya. Jadi untuk memperkuat konsep diri seseorang mulai dari masa dia kanak-kanak. Nah, di sini misalnya panggilan anak tersebut dengan nama yang sebaik-baiknya. Nah, itu akan memperkuat identitasnya dan membangun sebuah persepsi tentang dirinya. Nah, mungkin ya yang banyak terjadi, yang sering kita dengar di media-media, di mana banyak korban-korban bullying ya, itu juga sebenarnya dari lahir bisa jadi dia sudah sengaja dibully oleh lingkungan sekitarnya ya. Misalnya nih, anaknya gendut ya, anaknya pendek. Nah, itu ternyata mempengaruhi persepsi si anak tersebut ya. Oh, aku dikatain gendut nih. Nah, aku dikatain pendek ya, sehingga akan mempengaruhi pola pikir dan harga diri seorang tersebut dan juga karena tadi self concept dipengaruhi oleh kognitif atau dia juga mempengaruhi oleh kognitif seseorang, kemudian apalagi yang mempengaruhi persepsi diri pada seseorang tersebut ya.
Nah, kenapa sih orang tua itu penting? Ya, ternyata memang sangat penting ya dalam membentuk konsep diri seorang, di mana orang tua yang sehari-hari bersama anaknya, mulai dari janin sampai dengan remaja sampai dengan dewasa. Nah, itu otomatis si anak akan membentuk perasaannya bagaimana orang tua tersebut membentuk perasaan anak tersebut ya. Apakah berasa ataukah dia sangat yang namanya ada tough ya, itu perasaannya datar. Nah, itu akan membentuk dari bagaimana seorang orang tua memberikan contoh ya. Kemudian perasaan penolakan atau penerimaan. Nah, bagaimana anak itu menolak atau bagaimana anak itu menerima sesuatu ketika ditolak gitu. Bagaimana seorang itu menerima sesuatu dengan baik dan positif, memiliki kemampuan mengidentifikasi dirinya sendiri. Tentunya orang tua individu tersebut juga sangat berperan dalam mengidentifikasi. Misalnya nih contohnya saya sendiri ya, misalnya di diri saya itu sudah terkonsep bahwasannya saya ini orangnya gendut ya, memiliki body yang gendut misalnya gitu, body yang pendek. Nah, nah orang tua sering menemui anaknya atau orang tua itu sering menjumpai anaknya gendut, anaknya pendek. Nah, dari situ saya akan mengidentifikasi diri saya juga seperti itu. Bahkan ketika saya dalam kondisi berat badan yang kecil, saya juga akan berpikir bahwa saya adalah tetap seorang yang gendut. Jadi kita menangkap dari omongan-omongan orang di sekitar kita, termasuk omongan dari lingkungan keluarga kita sendiri ya. Nah, di sini kita jangan sampai memberikan stigma atau pemikiran, memasukkan pemikiran-pemikiran dari luar yang negatif kepada anak kita contohnya. Kemudian dari orang tua kita, harus dapat menciptakan bagaimana seorang anak itu mencapai tujuan hidup, memandang suatu nilai kehidupan, kemudian bagaimana dia dapat berperilaku sebagai seorang individu. Kalau misalnya dia berasal dari orang tua yang broken home ya, atau divorce, bercerai ya, di sini dia tidak mencontohkan bagaimana cara memaknai. Nah, kemudian persepsi diri. Nah, konsep diri itu juga dibentuk dari persepsi diri atau yang namanya self perception. Nah, di sini karena perilaku seseorang itu merupakan hasil dari cara atau individu tersebut di mana berada di situasi, misalnya ketika dia sedang berada dalam kondisi yang paling rendah, dalam kondisi yang jatuh down, ya, yang dari kecil ketika dia mendapatkan nilai yang jelek, dia selalu diberi hukuman atau diolok-olok oleh orang sekitarnya, selalu dibodoh-bodohkan, ya, maka akan terbentuk
persepsi diri seperti misalnya nih contoh, kalau saya tidak berhasil maka saya akan diolok-olok. Itu akan tertanam di persepsi seorang individu tersebut. Maka dia akan menjadi orang yang paling gagal ya, merasa akan menjadi orang yang paling lemah. Nah, itu merupakan persepsi karena sudah ditangkap dari kecil dan terbawa sampai dia dewasa, bahwa kalau suatu kegagalan itu pasti dia akan merasa jatuh atau terperosok ya. Dan semakin dia gagal, yang kemudian persepsi diri ini juga sangat sulit karena itu juga sudah tertanam dan terus-menerus tertanam di dalam diri seseorang, sehingga apa yang mempengaruhi proses pikir seseorang itu kadang dapat terjadi pada orang yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tadi, ya, sehingga tertanam di diri seorang individu tersebut. Nah, di sini jelas ya. Jadi, sehingga apa yang mempengaruhi proses pikir berasal dari orang-orang sekitar, ya, sehingga mempengaruhi persepsi pada diri individu tersebut, di mana misalnya persepsi diri yang negatif, kemudian proses pikirnya itu tidak berfungsi secara maksimal, maka dia akan membalikan sesuatu yang positif itu, sesuatu yang jelek itu dia akan membalikkan menjadi sesuatu yang positif, tapi di sini positifnya itu berlebihan dan untuk dapat menutupi kekurangan sehingga tidak berupaya untuk tidak tampak gagal ya apa yang dia perbuat. Nah, selain persepsi diri, konsep diri ini juga dipengaruhi oleh budaya dan juga lingkungan sosial. Misal budaya Aceh, budaya Jawa itu sangat berbeda. Sebagai contoh nih, budaya di Jawa ya, itu bedanya orangnya bicaranya lembut, halus-halus ya, bicaranya lemah lembut. Nah, itu juga akan mempengaruhi individu atau anak yang baru lahir misalnya nih tinggal di daerah Jawa ya, dipengaruhi oleh budaya yang halus dan lembut, maka dia akan tumbuh menjadi seorang yang seperti itu juga ya. Berada di situasi atau budaya yang keras, dia juga akan terbentuk menjadi seorang individu yang seperti itu. Dan kita tidak boleh menyalahkan hal itu sebagai kita nih sebagai seorang perawat misalnya menjumpai individu atau klien yang kita lakukan asuhan keperawatan, kita tidak boleh memberikan justifikasi atau tidak boleh memberikan pemaknaan kepada seorang individu tersebut. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu atau ada pasien atau klien yang memiliki gambaran diri yang seperti kita jelaskan di atas tadi, kita tidak bisa mengecas atau menyalahkan mengapa dia seperti itu ya. Karena itu otomatis sudah dibentuk oleh budaya dan lingkungan sosial tempat dia berada ya. Nah, di sini juga sangat berpengaruh kepada kepribadian individu. Lingkungan sosial tentunya di lingkungan sosial yang keras dia contohnya akan membentuk suatu kepribadian individu. Nah, dengan individu yang keras. Nah, keras dalam artian itu positif atau keras dalam artian negatif ya. Dalam artian positif berarti dia kuat ya, karena ditempa oleh beberapa hal yang mungkin sulit dihadapi seorang individu tersebut. Nah, selanjutnya konsep diri positif ya. Konsep dari diri positif di sini adalah hasil dari pengalaman positif atau menyenangkan sehingga mempengaruhi konsep yang namanya kompetensi dan juga penerimaan dirinya terhadap kemampuan ya. Nah, di sini mungkin bisa dianggap bagus ya karena memang
memunculkan hal-hal atau dari konsep diri yang positif ya. Mungkin di sini dia mengadopsi atau menyerap hal-hal positif. Contohnya kita Nah, di sini kita bisa lihat yang tadi sudah kita jelaskan di rentang respon. Nah, di sini ada konsep diri ini berada di namanya aktualisasi diri yang positif. Ya, di sini bisa kita lihat tanda panah ini. Jika dia adaptif dan ketika dia berada di rentang respon maladaptif itu ada yang namanya difusi, kemudian depersonalisasi dan juga sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat konsep diri, ya, konsep diri yang mana konsep diri ini terdiri dari yang namanya body image atau citra tubuh. Ya, citra tubuh adalah jumlah dari sikap sadar maupun tak sadar. Ya, di sini ada seekor gajah yang bercermin. Di cermin dia sudah berubah menjadi seekor apa ini? Kambing ya. Dan konsep diri ini yang terdiri dari body image yang merupakan individu yang menerima tubuhnya lebih mungkin memiliki harga diri yang tinggi ya. Nah, pada slide selanjutnya adalah ideal diri. Di sini adalah di mana persepsi seseorang tentang perilaku berdasarkan standar pribadi tertentu dan standar
kehidupannya sehari-hari. Di sini ada gambar ada seekor singa, ya. Seekor kucing, tetapi seekor kucing yang bercermin, namun di cermin terlihat sebagai seekor singa, ya. Jadi di sini singa ini adalah seorang orang yang luar biasa yang digambarkan. Kok bisa sih kucing menjadi seekor singa, ya? Nah, ini adalah pembahasan mengenai ideal diri yang menimbulkan sebuah harapan diri berdasarkan norma-norma masyarakat yang dicoba untuk menyesuaikan diri. Kemudian, seseorang dikatakan sehat jika memiliki kesesuaian antara persepsi diri, ideal diri, yaitu melihat bagaimana dirinya itu mirip dengan seseorang. Misalnya, dia melihat dirinya mirip dengan seseorang yang disukai, diidolainya, atau yang diharapkan. Nah, ketika ideal diri itu tidak sesuai, maka dia akan menjadi atau terjadi suatu masalah. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi ideal diri? Ya, ada beberapa di sini yang dapat menentukan ideal diri tersebut, yaitu misalnya kemampuan, bagaimana menentukan harapan untuk diri kita sendiri, ya. Di situ dapat kita ukur kemampuan kita sebatas mana, yaitu sebatas apa. Jangan misalnya kita seorang individu yang tidak tahu apa-apa, namun kita ingin menjadi seorang menteri, atau kita yang mungkin, mohon maaf, pendidikannya rendah, tapi kita ingin menjadi seseorang yang besar, ya, yang hebat, tanpa ada usaha tertentu. Yang misalnya kalau pendidikannya rendah, tapi dia sangat berusaha, ada kemauan, ya, bisa jadi kemungkinan dia menjadi seorang yang besar. Kemudian nih faktor lain adalah faktor budaya, ya. Nah, faktor budaya jika dibandingkan dengan standar orang lain, ya. Misalnya nih, tidak boleh kita membandingkan dengan standar orang lain, kemudian hasrat melebihi orang lain. Nah, apa yang sering disebut, misalnya kita tahu ya, kita sering mengenal yang namanya obsesi. Ya, di sini obsesi hasrat yang melebihi orang lain. Misalnya saya ingin melebihi orang itu, saya ingin saya lebih unggul, saya ingin saya lebih dari segala-galanya. Nah, itu juga ternyata mempengaruhi ideal diri, ya, di mana kemudian hasrat untuk berhasil, ya, mungkin tentu ketika dari saat ini mungkin seseorang tersebut saat dia kecil sudah diberikan suntikan-suntikan atau doktrin-doktrin bahwa keberhasilan itu ya seperti ini, sudah dijelaskan bagaimana seseorang itu dinilai berhasil. Contohnya nih, misalnya seorang dokter jika menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang perawat, bisa menjadi seorang dosen, dan juga dari hal tersebut, maka ideal dirinya juga akan terbentuk seperti apa yang diinginkannya, ya. Di sini adapun faktor yang lain atau unsur yang lain mengenai harga diri, penilaian harga diri berdasarkan seberapa baik perilaku seseorang itu sesuai dengan ideal diri. Nah, karena tadi kita sudah menciptakan ideal diri, maka penilaian harga diri itu juga dinilai bagaimana sih perilaku baiknya untuk setiap yang harus sesuai dengan ideal diri individu atau klan. Kemudian di sini adakah perasaan menerima diri tanpa saran? Di sini misalnya kita mampu menerima diri kita sendiri apa adanya meskipun kadang-kadang gagal. Kemudian juga kita di sini mampu mengabaikan ke semuanya itu sehingga kita tetap memiliki ideal diri tadi. Nah, ya.
Nah, konsep diri merupakan penampilan peran yang mungkin memiliki pola perilaku yang selalu kita hadapi. Harapannya di sini yaitu di mana secara sosial berhubungan dengan fungsi seseorang dalam kelompok sosial ya, dalam kelompok masyarakat yang berbeda ya, di mana berperan sebagai untuk memenuhi kebutuhan dengan ideal diri seseorang tersebut yang mana disebut dengan harga diri tinggi. Oke. Nah, sekarang coba kita tanyakan pada diri kita, siapa diri kita ini, ya. Kalau sudah bertanya kepada diri kita, siapa diri kita, mungkin di sini kita akan mendapatkan jawaban. Nah, saya adalah bla 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 bla. Saya adalah titik. Nah, saya adalah seorang wanita usia 33 tahun yang sudah memiliki suami dan juga 2 orang anak. Nah, itu berarti identitas diri. Nah, saya memiliki identitas diri di sini. Nah, karena saya memiliki kesadaran diri yang didasarkan pada penilaian diri orang dengan identitas diri yang positif ya, melihat dirinya sebagai individu yang unik dan berharga dengan apa adanya ya, sehingga di sini seseorang tersebut sadar bahwa dia sebagai dirinya sendiri berbeda dengan orang lain ya, berbeda dengan kualitasnya dengan orang lain karena dia memiliki identitas diri. Nah, disinilah yang dimaksud dengan harga diri. Baiklah, mungkin itu saja beberapa slide yang saya jelaskan. Nanti Ibu Bapak sekalian bisa melihat referensi yang lainnya. Pada pertemuan kali ini, di akhir penjelasan materi, persilahkan bertanya. Nanti pertanyaan bisa dikirim melalui WA group. Ya. Di akhir materi ini, saya akan memberikan beberapa kuis. Bisa dikerjakan setelah sesi pertanyaan. Jika memang tidak ada yang bertanya, sudah boleh mengerjakan kuis. Mohon dikumpulkan setelah jam perkuliahan ini berakhir. Saya tunggu sampai jam 1 siang. Boleh ditulis tangan, tetapi dengan syarat tulisannya harus jelas ya. Nanti mohon dikumpulkan ke sipen mata perkuliahan ini ya. Baiklah, saya tutup pemaparan materi hari ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.